Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu tentang nutri kosmetik, di mana anggota kelompok kami ialah Anggi Wahyun Rintiani, Lilis Tri Fatmawati, Nurmawaddah Ramajani, Rezi Saputri, Saragusti Priskila, dan Fonia Pista. Nah, selanjutnya presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh Anggi Wahyuni. Kepada Anggi dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yang pertama kita akan membahas artikel mengenai produk nutrikosmetik dengan sumber zat aktif dari kelautan. Next. Adapun judul yang kami gunakan adalah formulasi kapsul ekstra kental etanol 96% teripang keling dan uji aktivitas antibakteri. Next. Organisme hidup tidak terkecuali biota laut menghasilkan berbagai produk alami yang terdiri dari metabolit primer dan metabolit sekunder. Beberapa kandungan bioaktif pada biota laut telah terbukti secara ilmiah memiliki aktivitas antibakteri, antikoagulan, antifungi, antiinflamasi, antimalaria, dan antivirus. Salah satu biota laut yang masih terus diteliti sebagai bahan obat adalah teripang. Teripang berpotensi untuk menghasilkan metabolit sekunder, sehingga dapat dimanfaatkan substansi aktif dalam bidang obat-obatan yang belum banyak diteliti, khususnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsentrasi hambat minimum ekstrak teripang keling dan untuk membuat formulasi kapsul ekstrak kental teripang keling dengan berbagai konsentrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kental teripang dengan konsentrasi 100 mikrogram menghambat pertumbuhan bakteri gram positif yaitu bakteri Bacillus subtilis 12 mikrometer dan Staphylococcus aureus 11 mikrometer dan gram negatif yaitu Escherichia coli 12 mm. Vibrio cholera 9 mm berdasarkan hasil zona hambat bakteri, formulasi kapsul ekstrak teripang menggunakan konsentrasi 100 mikrogram, 250 mikrogram, dan 500 mikrogram. Berdasarkan hasil evaluasi laju alir, sudut istirahat, keseragaman bobot, waktu hancur, dan kadar air pada penyimpanan selama 5 minggu, formula A, B, dan C menunjukkan ketiga formula memenuhi persyaratan sediaan kapsul. Next. Adapun bahan aktif yang digunakan adalah bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah teripang keling yang diperoleh langsung dari hasil tangkapan nelayan di perairan Mataram dan dibawa ke laboratorium dalam kondisi segar. Alat yang digunakan adalah alat yang autoclave, blender, hot plate, inkubator, shaker, jangka sorong, kawat OC, laminar airflow, magnetic stirrer, micropipette, neraca analitik, oven, rotary evaporator, mortir, dan stemper serta kaca arloji, cawan porselen, alat uji waktu hancur, desikator, botol coklat, perkamen, serta spatel dan alat-alat gelas. Bahan tambahan yang digunakan adalah cangkang kapsul nomor 2, aerosil, talkum, magnesium stearat, avisal 102, serbuk kunyit, etanol 96%, ampicillin, media agar MHA, biakan bakteri Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Vibrio cholera. Next. Adapun metodenya, yang pertama, pembuatan ekstrak kental etanol teripang kering menggunakan metode maserasi. Simplicia teripang kering sebanyak 170 gram diekstraksi secara maserasi tunggal menggunakan etanol 96%. Maserasi dilakukan dengan pengocokan selama 6 jam, kemudian didiamkan selama 3 kali 24 jam dengan sesekali diaduk. Ekstrak hasil maserasi dipekatkan dengan rotary evaporator. Ekstrak dikentalkan di dalam oven suhu 50 derajat Celcius sampai diperoleh ekstrak kental. Yang kedua, penanaman bakteri pada media. Celupkan kapas lidi steril ke dalam suspensi bakteri yang sudah distandarisasi, kemudian beberapa saat agar cairan dapat meresap ke dalam kapas. Terlebih dahulu lepas lidi kapas dengan cara menekannya pada dinding tabung bagian dalam sambil diputar-putar.
Kemudian kapas lidi dapat diangkat, usap atau diratakan pada permukaan media sampai seluruh permukaan tertutup rapat dengan goresan tersebut. Pada umumnya dilakukan 3 kali penggoresan permukaan, kapas lidi dibolak-balik dari goresan 1, goresan 2, media diputar 90 derajat Celcius, sedangkan dari goresan 2, goresan 3, 45 derajat Celcius. Biarkan media di dalam laminar airflow selama 5-15 menit agar suspensi bakteri meresap ke dalam media. Next. Yang ketiga adalah formulasi dan pembuatan sediaan. Formulasi kapsul ekstrak teripang dibuat dalam 3 formula, yaitu formula A, B, dan C dengan variasi konsentrasi ekstrak 100 mikrogram, 250 mikrogram, dan 500 mikrogram. Untuk melihat pengaruhnya pada evaluasi kapsul, sedangkan pada bahan tambahan yang digunakan tetap sama. Next. Selanjutnya adalah evaluasi sediaan kapsul. Yang pertama, uji keseragaman bobot. Timbang seksama 10 kapsul satu per satu, beri identitas tiap kapsul, keluarkan isi tiap kapsul dengan cara yang sesuai, timbang seksama tiap cangkang kapsul kosong, dan hitung bobot neto dari isi tiap kapsul dengan cara mengurangkan bobot cangkang kapsul dari masing-masing bobot kapsul. Dari hasil penetapan kadar, seperti tertera pada masing-masing monografi, hitung jumlah zat aktif dalam tiap kapsul dengan anggapan bahwa zat aktif terdistribusi secara homogen. Untuk kriterianya, kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi, persyaratan keseragaman bobot dipenuhi jika tidak kurang dari 9 dari 10 satuan sediaan seperti ditetapkan pada cara keseragaman bobot terletak dalam rentang 85% hingga 115% dari yang tertera pada etiket dan tidak ada satuan terletak di luar rentang 75% hingga 125% yang tertera pada etiket dan simpangan baku relatif dari 10 satuan sediaan kurang dari atau sama dengan 6%. Next. Selanjutnya adalah uji waktu hancur. Sejumlah 6 kapsul dimasukkan pada masing-masing tabung pada keranjang yang di bawahnya terdapat kasa baja berukuran 10 mesh. Digunakan media air bersuhu 30 derajat Celcius. Dilakukan pengamatan terhadap kapsul, semua kapsul harus hancur, kecuali bagian dari cangkang kapsul. Bila 1 atau 2 kapsul tidak hancur sempurna, pengujian diulangi dengan 12 kapsul lainnya. Tidak kurang dari 16 dari 18 kapsul yang diuji harus hancur sempurna. Dicatat waktu yang diperlukan kapsul untuk hancur sempurna. Selanjutnya adalah uji higroskopisitas. Merupakan cara pengujian menguji kemampuan bahan obat untuk menyerap uap dari udara setelah dibiarkan dalam kondisi tertentu selama beberapa waktu yang diamati. Sejumlah 3 kapsul ditempatkan pada botol coklat, disimpan dalam desikator, masing-masing diperlakukan diamati setiap hari selama 7 hari dan setiap minggu selama sebulan. Pengamatan dilakukan terhadap perubahan bobot kapsul, bentuk kapsul, dan isi kapsul. Next. Selanjutnya adalah hasil dari penelitian. Ekstrak etanol teripang. Proses ekstraksi pada penelitian ini menggunakan metode maserasi tunggal dengan pelarut etanol 96%, yaitu dengan merendam sampel pada pelarut dengan pengadukan. Maserasi digunakan karena untuk menghindari rusaknya komponen senyawa akibat panas. Pelarut etanol digunakan karena etanol merupakan pelarut polar yang universal karena mampu melarutkan banyak zat aktif seperti alkaloid basah, minyak atsiri, glikosida, kumarin, atrakinin, flavonoid, steroid, dan klorofil. Hasil maserat yang didapat berwarna oranye kemerahan. Maserat kemudian dipekatkan menggunakan alat rotary evaporator, didapatkan ekstrak kental berwarna oranye. Hasil maserasi dari 1.500 gram teripang segar diperoleh ekstrak kering 170 gram. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nursyid et al. Pada 2015, ekstrak etanol teripang positif mengandung golongan senyawa triterpenoid, flavonoid, alkaloid, dan saponin. Next. Selanjutnya adalah aktivitas kemampuan hambat minimum. Uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi agar dengan
difusi agar dengan bakteri uji gram positif Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, dan gram negatif Escherichia coli serta Vibrio cholera terhadap ampicillin sebagai antibiotik pembanding. Uji konsentrasi hampat minimum menggunakan larutan Indo Extra dengan konsentrasi 250 mikrogram. Hasil uji konsentrasi hampat minimum, aktivitas antibakteri tripang kering menunjukkan bahwa ekstrak etanol tripang memiliki aktivitas antibakteri pada konsentrasi 62,5 mikrogram sampai 125 mikrogram. Dari penelitian yang dilakukan, tripang kering mampu menghambat bakteri pada konsentrasi 100 mikrogram. Adanya aktivitas antibakteri ditandai dengan terbentuknya zona bening di sekitar paper disk yang ditetesi zat yang akan diuji. Hasil uji aktivitas antibakteri Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Vibrio cholera dapat dilihat pada tabel berikut ini. Next. Selanjutnya adalah evaluasi sediaan kapsul. Uji keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot dilakukan untuk memastikan bahwa bobot yang terdapat dalam suatu formula memiliki jumlah yang sama dan zat aktif yang sama dengan anggapan serbuk formula tercampur secara homogen. Faktor yang mempengaruhi keseragaman bobot sediaan adalah waktu alir massa serbuk. Pengujian massa serbuk, ketiga formula memenuhi kriteria sifat alir yang baik sehingga akan berpengaruh pada keseragaman bobot kapsul. Berdasarkan persyaratan farmakope edisi 4, bahwa kapsul dengan bobot rata-rata lebih dari 120 mg tidak boleh memiliki perbedaan dalam persen bobot isi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata isi kapsul lebih dari 85% sampai 115%. Berdasarkan uji keseragaman bobot dari ketiga formula tidak ada yang menyimpang lebih dari persyaratan. Selanjutnya hasil dari uji waktu hancur. Uji waktu hancur penting dilakukan untuk mengetahui waktu hancur sediaan tablet atau kapsul. Untuk memberikan efek terapi, tablet harus hancur terlebih dahulu menjadi partikel yang lebih kecil. Begitu juga untuk kapsul agar isi kapsul dapat dengan mudah terabsorpsi di dalam saluran cerna. Uji waktu hancur untuk ketiga formula kapsul menunjukkan waktu hancur rata-rata kurang lebih 4 menit. Dari hasil uji waktu hancur, ketiga formula memenuhi syarat uji waktu hancur kapsul Farmakope Indonesia edisi 4, yaitu waktu hancur di bawah 15 menit. Next. Selanjutnya adalah hasil dari uji higroskopis. Pada umumnya, ekstrak bersifat higroskopis karena terdapat kandungan karbohidrat. Perlu dilakukan uji untuk mengetahui higroskopis serbuk ekstrak tripang di dalam kapsul. Pengujian dilakukan dengan cara mengamati perubahan bobot, warna, dan isi sediaan kapsul. Perubahan bobot kapsul dan warna isi kapsul setiap waktunya dapat menggambarkan perubahan kadar air yang terdapat di dalam sediaan. Pengujian dilakukan pada ketiga formula A, B, dan C yang diamati bobotnya selama 1 minggu dan setiap minggu selama 1 bulan. Next. Selanjutnya adalah pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan setiap harinya selama 1 minggu dari ketiga formula A, B, dan C tidak menunjukkan perubahan pengamatan warna, isi kesediaan kapsul tetap menunjukkan warna putih kehijauan. Hal ini menunjukkan selama 1 minggu ketiga formula stabil dan belum terjadi perubahan bobot dan warna. Pengamatan dilanjutkan setiap minggunya, selama 1 bulan diamati perubahan bobot setiap minggunya. Berdasarkan hasil uji higroskopis selama 5 minggu menunjukkan sediaan kapsul ekstrak kental tripang kering untuk formula A, B, dan C menunjukkan hasil yang relatif stabil. Ekstrak adalah bahan yang bersifat higroskopis sehingga mudah menyerap air. Dalam hal ini, sediaan tetap stabil dikarenakan penggunaan Avisal 102 sebagai pembuat serbu ekstrak. Avisal ini juga memiliki sifat sebagai adsorben. Avisal 102 memiliki ukuran partikel lebih kecil sehingga memiliki luas permukaan yang lebih besar. Semakin besar luas permukaan memungkinkan penyerapan kelembapan yang lebih besar sehingga dapat mempertahankan kestabilan sediaan. Selain itu, penambahan aerosol sebagai absorben untuk melindungi bahan berkhasiat dari pengaruh kelembapan membantu meningkatkan homogenitas campuran dan menghindari lembab akibat reaksi antar bahan. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah ekstrak kental etanol teripang kering dengan konsentrasi 100 mikrogram dapat menghambat pertumbuhan bakteri Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Vibrio cholera, dan Vibrio cholera. Berdasarkan hasil zona hambat bakteri, formulasi dosis ekstrak teripang yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu 100 mikrogram, 250 mikrogram, dan 500 mikrogram. Berdasarkan hasil evaluasi laju air, sudut istirahat, keseragaman bobot waktu campur, dan kadar air pada penyimpanan selama 5 minggu, formula A, B, dan C menunjukkan ketiga formula memenuhi persyaratan sediaan kapsul. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk artikel yang pertama tentang zat aktif bana alam laut, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya moderator. Yes. Baik, terima kasih. Tadi kan dijelaskan bahwa dalam formulasi ekstrak teripang dalam sediaan kapsul ini menggunakan 3 jenis konsentrasi, yaitu 100 mikrogram, 250, dan 500 mikrogram. Dan tadi pada pembahasan dijelaskan bahwa aktivitas antibakteri yang dijelaskan itu ada pada konsentrasi 62,5 sampai dengan 125 mikrogram, kalau tidak salah. Dan tadi dijelaskan ada bakteri apa saja yang mampu dihambat aktivitasnya pada konsentrasi yang 100 mikrogram. Yang ingin saya tanyakan, berarti apakah terdapat aktivitas antibakteri pada konsentrasi 250 dan 500? Jika tidak ada, apa yang menyebabkan kira-kira kenapa dosis tinggi justru tidak berpengaruh atau tidak memiliki aktivitas antibakteri? Terima kasih. Baik, Grace, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Jadi, kenapa yang ditulis di hasil cuman yang 100 mikrogram? Terus yang 250 mikrogram dan 500 mikrogram nggak ditulis. Apakah tidak menghasilkan, apakah tidak ada aktivitas antibakteri? Jadi, daya hambat yang dihasilkan oleh bahan antimikroba itu akan semakin tinggi apabila konsentrasinya juga tinggi. Nah, tetapi disebutkan di hasil penelitian bahwa ekstrak kental etanol teripang kering ini dengan konsentrasi 100 mikrogram dapat menghambat pertumbuhan bakteri Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Vibrio cholera. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada konsentrasi 100 mikrogram sudah dapat mencapai nilai efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri, sehingga pada konsentrasi 250 mikrogram dan 500 mikrogram akan menghasilkan antimikroba yang lebih tinggi lagi, Grace. Gimana, Grace? Apakah jawabannya dapat diterima? Baik, jawabannya bisa diterima. Terima kasih, Anggi. Sama-sama. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Lilis Fatmawati akan mencoba menjelaskan mengenai artikel produk nutrikosmetik dengan sumber zat aktif dari mineral. Jadi ini judulnya yaitu formulasi dan evaluasi tablet dispersi padat kalsium atorvastatin, di mana kalsium atorvastatin ini merupakan obat anti-hiperlipidemia golongan statin. Nah, berdasarkan dari BCS atau Biopharmaceutical Classification System, itu dia kalsium atorvastatin ini termasuk dalam golongan obat yang memiliki kelarutan yang rendah. Nah, karena kelarutan yang rendah ini di dalam air menyebabkan laju disolusinya itu rendah. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan disolusinya yaitu dengan cara dispersi padat. Next.
Untuk sumber bahan atau zat aktif yang digunakan yaitu seperti yang tadi, di mana itu ada tablet kalsium atorvastatin, kemudian ada bahan pembantunya itu Avicel, ada PEG 6000, laktosa, talkum, dan Aquades. Baik, yang pertama itu untuk langkah kerjanya, di mana yang pertama itu penetapan panjang gelombang serapan maksimum atorvastatin. Jadi ini seperti pembuatan baku atorvastatin, di mana itu dilarutkan dalam 10 mg atorvastatin ini dilarutkan dalam 10 ml metanol. Kemudian dibuat larutan stok atorvastatin dengan kadar yaitu 100 mikrogram per mili atau sama dengan 100 ppm. Nah, dalam setiap medium dapar yang digunakan, sebanyak nanti 5 mili dari masing-masing medium dapar diencerkan dengan masing-masing larutan dapar tersebut hingga 50 mili. Kemudian diukur masing-masing serapan pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Yang kedua yaitu pembuatan tablet dispersi padatnya, di mana pembuatan dispersi padatnya ini PEG 6000 yang telah ditentukan banyaknya itu dipanaskan di atas water bath hingga melebur. Kemudian dimasukkan CA atorvastatin sebanyak 10 mg, diaduk hingga CA atorvastatin ini terdispersi, kemudian didinginkan dengan cepat pada penangas es. Kemudian digerus, serbuk hasil dispersi itu diayak dengan ayakan mes 70. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada pembuatan tablet. Untuk formula pembuatan tablet dapat dilihat sendiri, di mana itu ada formula 1, 2, 3, 4, di mana kalau untuk atorvastatinnya sendiri itu sama, hanya yang berbeda itu dibedakan dari segi bahan tambahannya, yaitu PEG 6000-nya, Avicel, laktosa, dan talkumnya itu berbeda. Talkumnya sama, PEG 6000, Avicel, dan laktosanya itu berbeda-beda konsentrasinya. Next. Selanjutnya yaitu uji disolusi, di mana pada uji disolusi ini dimasukkan sebanyak 6 tablet CA atorvastatin pada 6 keranjang yang berisi larutan Aquades. Dimasukkan ke dalam 900 ml larutan Aquades sebagai media disolusi dan dilakukan pengujian disolusi menggunakan alat disolusi tipe 2 dengan kecepatan yaitu 50 rpm dan suhunya itu kurang lebih 30 derajat Celcius. Kemudian pengambilan sampel itu dilakukan pada menit 0, 5, 10, 15, 30, dan 45 sebanyak masing-masingnya itu 5 mili. Nah, setiap kali pengambilan sampelnya itu nanti dilakukan penambahan 5 mili larutan medium untuk menjaga volume disolusi itu agar tetap. Kemudian nanti absorbansi sampel diukur menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombangnya itu 242 nanometer. Next. Nah, untuk hasil dan pembahasan, di mana tadi sebenarnya ini pada yang pertama pembuatan kurva baku kalsium atorvastatin itu didapatkan nilai R atau linearitasnya itu sebesar 0,9966. Kemudian untuk persamaan regresi Y-nya itu sama dengan 0,11x kurang 0,01. Nah, kemudian ini ada evaluasi tabletnya, di mana dilakukan uji keseragaman ukuran dan bobot sama uji waktu hancur. Nah, untuk evaluasinya ini, itu langkah pertama itu dilakukan pengujian keseragaman bobot, diambil secara acak 20 tablet lalu ditimbang masing-masing, dihitung bobotnya serta penyimpanan bobotnya. Penyimpangan bobot lebih kurang 5%. Kedua, itu dilakukan pengujian keseragaman ukuran, diambil secara acak 20 tablet lalu diukur diameter dan tablet-tablet itu menggunakan jangka sorong. Kemudian dilakukan pengujian kerapuhan tablet menggunakan alat variabilator. Diambil secara acak 20 tablet, ditimbang dan dicatat beratnya, lalu dimasukkan ke dalam alat variabilator selama 4 menit, timbang, kemudian lakukan perhitungan. Nah, untuk variabilitas yang
baik itu dilihat dari persen variabilitasnya. Itu kalau variabilitasnya baik itu kurang dari 1%. Selanjutnya dilakukan pengujian kekerasan atau uji waktu hancur, di mana 20 tablet yang diambil secara acak, kemudian dilakukan pengujian waktu hancur tablet, dimasukkan 6 tablet pada masing-masing tabung dari keranjang. Alat dijalankan, digunakan air bersuhu 30 derajat Celcius sebagai media, diamati selama 30 menit, kemudian dicatat waktu yang diperlukan. Next. Selanjutnya itu ada profil disolusi, di mana dapat dilihat pada slide untuk hasil uji disolusi tablet dispersi padat ATC PEG atorvastatin kalsium dengan PEG, di mana kurva profil disolusi ini meninjau hasil secara umum, di mana F2 itu memiliki laju disolusi yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari persen terdisolusi pada setiap pengujian pada menit terakhir. Hasil kelarutan dispersi padat ATC-PEG 6001/6 itu lebih tinggi daripada dispersi padat ATC-PEG 1/3 dan terjadi penurunan pada dispersi padat ATC-PEG 1/9. Hal ini disebabkan karena kemampuan PEG 6000 untuk menghambat pertumbuhan kristal itu masih terjadi pada ATC 1/3 dan 1/6, serta tidak terjadi di 1/9. Nah, kesimpulannya dari hasil kelarutan dari dispersi padat ATC-PEG 1/6 itu menunjukkan peningkatan tertinggi daripada dispersi padat ATC-PEG 1/3 dan menurun pada dispersi padat yang 1/9. Tablet F2 1/6 itu memberikan peningkatan laju disolusi yang lebih besar setelah 30 menit, yaitu 38,83% dibandingkan F1 25,63% dan F3 27,90% dan terakhir F4 itu sebesar 13,61%. Baiklah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada kelompok penanya, apakah yang ada ditanyakan pada artikel dengan zat aktif minyak sirih? Baiklah, izin bertanya moderator. Saya Nasya Apriliana Narveko, NIM 1801104, izin bertanya. Nah, tadi kan Lilis sudah menjelaskan dan di slide yang bagian formulasi pembuatan tablet tadi, yang tabel itu digunakan zat aktifnya itu atorvastatin. Sedangkan pada saat yang evaluasi uji disolusi sama slide yang penggunaan bahan atau zat aktif itu ya. Nah, itu kan menggunakan tabletnya tuh CA atorvastatin. Nah, ini tablet yang digunakan ini emang berbeda atau gimana? Atau tablet si CA atorvastatinnya ini dibuat dulu menggunakan atorvastatin? Terima kasih. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nasya. Tadi pertanyaannya itu ada yang berbeda antara atorvastatin sama CA, di mana kalau pembuatannya formulasinya itu menggunakan atorvastatin, sedangkan yang lainnya untuk evaluasi uji disolusi itu menggunakan CA atorvastatin. Nah, apakah CA atorvastatin itu berbeda dengan atorvastatin? Sebenarnya pada jurnal ini memang dituliskan bahwa di dalam tabel itu atorvastatin, namun pada formulanya itu dia menyebutkan bahwa itu adalah CA atorvastatin, di mana katanya sebenarnya itu tuh merupakan atorvastatin antara CA atorvastatin itu sama, di mana atorvastatin ini dia itu salah satu komposisinya itu ada kalsium, jadi kalsium atorvastatin trihidrat namanya. Jadi menurut saya itu kenapa dia itu nulis atorvastatinnya dia, soalnya itu sama dan komposisinya itu kalsium trihidrat, jadi atorvastatin kalsium trihidrat. Dan untuk tadi pembuatan kurva baku atau induk itu dia
pada awalnya kan dia tuh menuliskan atorvastatin, namun pada saat pembahasan itu dia menuliskan kurva bakunya itu kalsium atorvastatin. Menurut saya itu jadinya itu sama. Di jurnal ini dia ditulisnya itu berbeda, mungkin karena itu. Apakah Nasya sudah mengerti? Oke, sudah mengerti. Makasih Lilis atas jawabannya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai artikel produk Nutri Kosmetik dengan sumber zat aktif dari minyak atsiri. Selanjutnya, berikut jurnal yang saya gunakan yaitu dengan judul Pengaruh Variasi Pemanis terhadap Formulasi Tablet Hisap dari minyak atsiri kulit buah jeruk Pontianak Citrus nobilis lorvar microcarpa. Next. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Rongga mulut merupakan tempat berkumpulnya bakteri. Pada keadaan penurunan imunitas, bakteri rongga mulut yang semula komensal dapat berubah menjadi patogen yang menimbulkan infeksi lokal di bagian rongga mulut. Salah satu cara untuk menekan pertumbuhan infeksi mikroba yaitu dapat menggunakan antiseptik mulut. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan formulasi tablet hisap minyak atsiri dari daun sirih dengan metode kempa langsung, itu menunjukkan aktivitas antibakteri setelah diformulasikan menjadi tablet hisap. Nah, tanaman yang diduga memiliki aktivitas sebagai antiseptik adalah jeruk Pontianak ini, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada kulit. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sediaan obat tradisional yang mudah dipakai, praktis dibawa, memiliki rasa yang menyenangkan, serta memberikan efek antiseptik di bagian mulut. Next. Selanjutnya, ini merupakan tabel formulasi tablet hisap minyak atsiri kulit buah jeruk Pontianak. Adapun komposisi dari tablet hisap ini adalah minyak atsiri sebagai zat aktif utamanya, aerosil, Avicel pH 101, maltodextrin, manitol, sukrosa, MG stearat, talkum, mentol, dan aerosil. Selanjutnya, berikut adalah alat dan bahan. Alat dan bahannya terlampir. Next, kita masuk ke cara kerja. Nah, pertama itu dilakukan pengumpulan buah jeruk, determinasi tanaman, sortasi kering, pencucian, pengeringan, sortasi basah, perajangan, kemudian dilakukan destilasi uap air menggunakan pelarut aquarius steril. Lalu dilanjutkan dengan screening fitokimia, uji mutu minyak atsiri yang meliputi uji pendahuluan, indeks bias, dan bobot jenis. Lalu penegasan senyawa terpen dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Nah, kemudian dilakukan formulasi dengan variasi pemanis, sukrosa, manitol. Nanti dapat dilihat pada tabel, pada tabel 1. Kemudian dibuatkan serbuk minyak atsiri dengan menambahkan aerosil di dalamnya, kemudian ditambahkan Avicel dan maltodextrin yang kemudian diaduk hingga homogen. Selanjutnya ditambahkan aerosil, talkum, MG stearat, dan dihomogenkan. Setelah itu dilakukan evaluasi massa cetak yang meliputi densitas massa, sudut diam, uji penetapan, dan distribusi ukuran partikel. Lalu evaluasi sifat fisik tablet meliputi keseragaman bobot, kekerasan tablet, kerapuhan tablet, keseragaman ukuran, waktu larut, dan terakhir uji kesukaan tablet hisap. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Berikut adalah tabel hasil pengujian yang mana ada evaluasi massa cetak, evaluasi sifat fisik, dan uji kesukaan. Nah, dapat dilihat dari tabel tersebut, sudut diam serbuk itu dapat dilihat bahwa ada perbedaan antara formula yang satu dengan formula lainnya. Karena tadi dibuat menjadi 3 formula, yaitu formula 1, formula 2, dan formula 3. Yang menggunakan manitol mempunyai sudut diam yang relatif kecil. Nah, hal ini itu dikarenakan manitol mempunyai ukuran partikel yang lebih kecil dibandingkan dengan sukrosa sehingga lebih mudah mengalir. Selanjutnya, untuk hasil rendaman minyak atsiri kulit buah jeruk Pontianak didapatkan 0,424%. Nah, rendaman yang didapatkan ini merupakan rendaman yang kecil dibandingkan rendaman kulit jeruk
lainnya. Hal ini dikarenakan kulit jeruk pontianak ini dia juga lebih tipis dibandingkan dengan kulit jeruk lainnya. Kemudian untuk hasil uji mutu, minyak berwarna kekuningan dan berbau khas jeruk untuk hasil bobot jenis itu didapatkan sebesar 0,8406 gram per mililiter dan indeks bias sebesar 1,47. Nah, hasil ini memenuhi persyaratan di mana syarat bobot jenis 0,696 sampai 1,188 gram per mililiter dan indeks biasnya 1,3 sampai 1,7. Kemudian untuk hasil screening fitokimia senyawa yang positif yaitu uji saponin dan terpenoid. Sedangkan hasil dari kromatografi lapis tipis itu menunjukkan senyawa terpenoid memberikan hasil positif dengan ditandai terbentuknya warna ungu ketika disemprotkan reaksi H2SO4 pekat dan vanilin. Selanjutnya, untuk pembahasan mengenai distribusi ukuran partikel, ini didapatkan grafik distribusi ukuran partikel berbentuk lonceng. Hasil ukuran partikel data terdistribusi pada ukuran 5,50 sampai 7,21 mikrometer. Hasil ini termasuk distribusi ukuran partikel yang baik karena pada tiap formula tidak ada mengandung lebih dari 10% serbuk halus serta kurvanya juga mengikuti kurva distribusi normal yaitu berbentuk lonceng. Selanjutnya, untuk evaluasi sifat fisik tablet hisap itu terdapat keseragaman bobot dan uji kekerasan. Hasil dari keseragaman bobot itu memenuhi syarat, di mana tidak ada bobot yang menyimpang lebih dari 5% dan tidak ada satupun yang menyimpang melebihi 10%. Dari hasil statistik keseragaman bobot, di mana data yang diperoleh terdistribusi normal, namun memiliki varian yang berbeda. Hasil statistik uji Kruskal-Walsh menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara masing-masing kelompok, sehingga dapat dikatakan variasi pemanis yang digunakan tidak berpengaruh terhadap keseragaman bobot tablet yang dihasilkan. Lalu untuk uji kekerasan dari tabel kekerasan ini, tadi tablet hisap yang dihasilkan memenuhi persyaratan, di mana syarat kekerasan yang baik yaitu 7-14 kg. Nah, berdasarkan dari hasil analisis statistik uji ANOVA, itu tidak ada perbedaan signifikan antara masing-masing kelompok. Hal ini menunjukkan variasi pemanis itu tidak berpengaruh terhadap kekerasan tablet. Kemudian, untuk kerapuhan, pada tabel 2 tadi, uji kerapuhan itu dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh formula dengan menggunakan kombinasi pemanis terhadap kerapuhan tablet, yang mana nilai kerapuhan yang baik yaitu kurang dari 1%. Berdasarkan hasil uji statistik uji Kruskal-Walsh, bahwa terdapat perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Hasil dari analisis antara kelompok di mana terdapat perbedaan signifikan F1 dan F2-nya, itu kerapuhannya dari F2 itu besar dari 1%. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi dari pemanis manitol sukrosa itu mempengaruhi kerapuhan pada tablet. Kemudian, waktu larut. Hasil dari waktu larut ini, di mana F3 lebih lama melarutnya dibandingkan F1 dan F2. Ketiga formula tersebut memenuhi persyaratan waktu melarut tablet hisap, di mana waktu larut tablet hisap itu antara 5-10 menit. Berdasarkan hasil statistiknya, dia menggunakan uji Kruskal-Walsh juga, tidak terdapat perbedaan waktu larut yang signifikan antara masing-masing formula. Kemudian hal ini juga menunjukkan pemanis yang digunakan itu tidak berpengaruh terhadap kelarutan tablet hisap. Lalu yang terakhir adalah keseragaman ukuran. Pengujian terhadap keseragaman ukuran tablet ini dia menggunakan jangka sorong. Di mana semakin tinggi keseragaman ukuran tablet yang dihasilkan, maka kualitas tablet akan semakin baik. Pada umumnya, setiap tablet memiliki diameter yang seragam karena dicetak dengan alat yang sama. Demikian juga pada tablet yang dihasilkan pada penelitian ini, diameter tablet yang dihasilkan pada umumnya konstan, yaitu 1,3 cm dan tebal 0,44 cm. Kemudian untuk uji kesukaan, uji kesukaan ini adalah salah satu parameter dalam menentukan parameter mutu suatu produk. Hasil dari pengujian mutu akan menunjukkan tingkat penerimaan, sifat-sifat dari produk, tablet hisap, minyak atsiri, kulit buah jeruk oleh konsumen. Uji kesukaan ini meliputi warna, aroma, tekstur, dan rasa pada tablet hisap, di mana formulasi 1 lebih disukai dari segi rasa dan tekstur.
Berdasarkan hasil diperoleh dari uji kesukaan, dapat dilihat bahwa formula yang paling disukai dari warna yaitu F3, aroma yaitu F2, dan rasa yaitu F1. Sedangkan tekstur yang paling disukai yaitu F1. Dapat disimpulkan bahwa formula yang paling disukai oleh responden yaitu F1 dengan menggunakan pemanis sukrosa. Kemudian dapat disimpulkan hasil dari evaluasi sifat fisik formulasi yang dihasilkan memenuhi syarat. Namun pada uji kerapuhan, formula yang menggunakan kombinasi pemanis sukrosa manitol itu kerapuhannya lebih dari 1%. Formulasi yang paling disukai yaitu formulasi 1 menggunakan pemanis sukrosa di mana memenuhi persyaratan uji sifat fisika dan juga disukai oleh responden. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai zat aktif minyak atsiri ini? Kepada teman-teman dipersilakan. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Ya, silakan Dwi Nurma. Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Dwi Nurmanita dengan NIM 1801091 ingin bertanya, ada nggak faktor lain yang mempengaruhi hasil rendemennya sedikit? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi dari hasil rendemen itu besar atau kecilnya itu dipengaruhi dari keefektifan pada proses ekstraksi. Nah, adapun faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi adalah pada waktu, suhu, kemudian pengadukan serta pelarut. Sebentar. Selain jenis pelarut, itu ukuran sampel juga dapat mempengaruhi jumlah rendemen. Semakin kecil luas permukaan sampel akan semakin memperluas kontak dan meningkatkan interaksi dengan pelarut. Menurut saya seperti itu jawabannya. Bagaimana Dwi Nurma? Baik, terima kasih kepada Nurma Wardah. Jawabannya sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk artikel zat aktif dari tumbuhan akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya yaitu artikel mengenai produk nutrikosmetik dengan sumber zat aktif dari tumbuhan. Next. Nah, contoh jurnalnya itu berjudul Formulasi dan Evaluasi Tablet Hisap Ekstrak Daun Cincau Hijau sebagai Antioksidan. Next. Nah, ini ada abstraknya. Next. Nah, untuk pendahuluannya, daun cincau dimanfaatkan secara tradisional sebagai anti demam, anti racun, dan menurunkan tekanan darah. Adanya flavonoid ini menyebabkan adanya aktivitas antioksidan dari daun cincau, baik ekstrak maupun dari fraksinya. Tablet hisap ini mempunyai berbagai keuntungan, yaitu secara perlahan bisa melarut dalam mulut, terlarut dalam saliva di mulut, rasanya manis, dan penggunaannya yang mudah. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah membuat formulasi sediaan tablet hisap dari ekstrak daun cincau yang memenuhi persyaratan menurut Farmakope Indonesia edisi 5 dan memiliki aktivitas antioksidan. Next. Nah, adapun metode penelitiannya, alat dan bahan terlampir pada jurnal dan PPT berikut ini. Next. Untuk pembuatan ekstrak etanol daun cincau hijau, itu dibuat dengan cara 500 gram simplisia daun cincau hijau diekstraksi dengan metode maserasi. Menggunakan pelarut etanol 96%, dilakukan selama 3 hari atau 3 kali 24 jam dengan sesekali dilakukan pengadukan. Penggantian pelarutnya dilakukan setiap 24 jam. Nah, ekstrak yang diperoleh kemudian disaring dan dipekatkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 40-50 derajat Celcius sehingga diperoleh ekstrak kental cincau hijau. Nah, untuk pembuatan tabletnya, tablet dibuat dengan metode granulasi basah. Ekstrak kental daun cincau ditambah dengan aerosil sehingga diperoleh ekstrak kering daun cincau. Semua bahan eksipien yang digunakan kemudian dihaluskan dan ditimbang. Bahan yang digunakan sebagai fase dalam, yaitu ekstrak kering daun cincau hijau, itu sebagai zat aktif, kemudian manitol sebagai pengisi, sukrosanya pemanis, kemudian ditambahkan PVP sebagai pengikat. Dicampurkan, kemudian diteteskan dengan etanol hingga terbentuk massa yang dikepal, kemudian diayak dengan menggunakan pengayak mesh nomor 14 sehingga diperoleh suatu granul.
Granul kemudian dikeringkan dalam oven suhu 40-50 derajat Celcius, kemudian diayak kembali dengan nomor MES 16 dan dilakukan evaluasi granul. Setelah memenuhi syarat, granul kemudian ditambahkan dengan magnesium stearat dan talkum sebagai fase luar. Lalu dilakukan pencetakan tablet dan dievaluasi tablet yang dihasilkan. Next, berikut ini adalah formula dari tablet hisap dengan bahan aktif ekstrak etanol daun cincau hijau, di mana pada formula ini formula 1, 2, dan 3 ekstrak etanol daun cincau hijaunya sama, kemudian ada variasi pada manitol dan sukrosa. Pada bagian PVP, talkum, dan MG stearat itu pada konsentrasi yang sama. Tablet hisap itu dibuat dengan bobot 500 mg dan variasi pengisi manitol sukrosa. Nah, kemudian untuk eksipien lainnya bisa terlampir di tabel tersebut. Next, evaluasi granul dan tablet. Kalau evaluasi granul dilakukan yaitu uji sifat fisik granul meliputi kadar air, kecepatan alir, sudut diam, bobot jenis atau BJ, indeks kompresibilitas, dan kadar pemampatan. Dan evaluasi tablet yang dilakukan itu adalah uji fisik meliputi organoleptis, keseragaman bobot, keseragaman ukuran, variabilitas, dan kekerasan. Next. Nah, untuk aktivitas antioksidan, uji aktivitas antioksidan itu dilakukan dengan metode DPPH. Nah, setelah diperoleh dengan nilai absorban, kemudian dihitung persen inhibisi terhadap radikal perendaman DPPH menggunakan rumus persen inhibisi, yaitu A kurang B per A dikali 100%, di mana A sama dengan absorben blanko dan B adalah absorben sampel. Persen inhibisi kemudian dibuat dengan persamaan Y sama dengan BX tambah A, ditentukan dengan regresi linier, di mana X merupakan konsentrasi ppm, sedangkan Y merupakan persamaan inhibisi. Nilai IC50 yang didapatkan dari nilai X, kemudian menggantikan Y dengan 50. Nah, ini dia cara pengujiannya. Tadi kan menggunakan DPPH sebanyak 1 mili dengan konsentrasi 100 mikrogram per mili ditambah dengan 2 mili etanol, diinkubasi dulu selama 30 menit pada suhu kamar, kemudian diukur serapan larutannya dengan spektrofotometer UV vis. Kemudian dibuat juga larutan induk konsentrasi 1000 mikrogram per mili, dibuat variasi 100, 200, 300, 400, 500, dan 600 mikroliter. Kemudian dimasukkan ke dalam lebu ukur 10 mili dan ditambahkan etanol PE sampai tanda batas. Dari setiap konsentrasi larutan dipipet 1 mili, kemudian dimasukkan dalam tabung reaksi dan ditambahkan dengan 1 mili larutan DPPH 100 mikrogram per mili. Lalu ditambah 1 mili etanol PE, kemudian dihomogenkan dan diinkubasi pada suhu kamar selama 30 menit. Diukur absorban larutan pada panjang gelombang maksimum. Nah, untuk perhitungannya pada slide yang sebelumnya tadi. Next. Nah, untuk hasil dan pembahasan mengenai ekstrak yang didapat, itu ekstrak kental yang diperoleh itu seberat 46,01 gram dengan kadar air itu 7,5%. Kemudian kadar abu totalnya itu 9,01, kadar abu larut airnya 6,87%, sedangkan kadar abu tidak larut air, abu tidak larut asam yang diperoleh itu 2,14%. Sehingga simplisia yang digunakan itu memenuhi persyaratan. Nah, kalau uji aktivitas antioksidan itu juga dilakukan terhadap ekstrak daun cincau, di mana dengan menggunakan pembanding vitamin C didapatkan aktivitas antioksidan dari ekstrak etanol daun cincau itu 43,26 ppm, sedangkan vitamin C itu 8,62. Next. Nah, ini hasil evaluasi granul, di mana hasil evaluasi granul ekstrak daun cincau yang ditunjukkan pada tabel-tabel tersebut itu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam farmakope, kecuali pada tabel 3
Itu meliputi kadar air, kecepatan alir, sudut diam, bobot jenis, BJ nyata, BJ mampat, indeks kompresibilitas, dan indeks kompresibilitas granul itu memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Next. Evaluasi selanjutnya itu adalah evaluasi sifat fisik tablet hisap ekstrak daun cincau. Nah, ini berdasarkan hasil uji keseragaman bobot itu didapatkan hasil bobot pada F1 Formula 1 itu 509, F2-nya 508,33 dan F3-nya 509,67 mg. Dapat dilihat pada tabel 4 nanti. Kemudian semua formula itu memenuhi syarat di mana tidak ada dua tablet yang menyimpang dari kolom A 5%, bobot rata, dan tidak ada satupun bobot yang menyimpang dari kolom D, itu 10%, bobot rata-rata. Nah, keseragaman ukuran tablet juga diperoleh memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia, bahwasannya diameter tablet tidak boleh lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 kali tebal tablet. Diuji friabilitas atau kerapuhan dan fleksibilitas atau keregasan tablet, itu dilakukan untuk mengetahui ketahanan tablet terhadap kerusakan dan pengemasan tablet. Hasil ujinya itu memenuhi syarat dengan hasilnya kurang dari 1%. Nah, pada uji kekerasan tablet, pada formula F1 itu berada di luar persyaratan, yaitu kurang dari 10 kilo. Hal ini dikarenakan pada F1 menggunakan variasi manitol sukrosa itu sebesar 75 banding 25%, memiliki kandungan sukrosa yang lebih sedikit dibandingkan formula lain. Next. Nah, ini dia hasil tabel dari sifat uji fisik sediaan tablet hisap. Ada keseragaman bobot, keseragaman ukuran, friabilitas, fleksibilitas, dan yang terakhir itu ada uji organoleptis, itu warnanya warna hijau muda, baunya bau khas dari ekstrak daun cincau, kemudian rasanya manis. Next. Ini adalah hasil uji dari aktivitas tablet hisap daun cincau hijau. Ini menggunakan metode DPPH, di mana formula 1 itu IC50-nya 52,46, formula 2 itu 56,45, dan formula ketiga yaitu 64,92 ppm. Next. Nah, jadi kita sampai ke kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi tablet yang meliputi uji sifat organoleptis, keseragaman bobot, keseragaman ukuran, friabilitas, fleksibilitas, semua hasil telah memenuhi persyaratan menurut Farmakope Indonesia edisi 5. Sedangkan untuk syarat uji kekerasan hanya terdapat satu formula yang tidak memenuhi persyaratan. Hasil uji aktivitas antioksidan pada ekstrak etanol daun cincau hijau memiliki nilai IC50-nya itu adalah 43,259 ppm. Sedangkan pada sediaannya yang dibuat tablet hisap itu IC50-nya pada formula pertama itu 52,43 ppm, pada formula kedua 56,45 ppm, formula ketiga 64,92 ppm, serta nilai IC50 vitamin C sebagai pembandingnya itu adalah 8,622 ppm. Nah, sekian presentasi dari saya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya dari kelompok personal care? Izin bertanya, Rezi. Ya, silahkan. Baiklah, dalam tablet hisap daun cincau ini, kenapa dibuat sediaan dalam bentuk tablet hisap? Kenapa nggak tablet biasa saja gitu? Dan formulasinya kan ada manitol dan sukrosa. Apakah ada alasan dikombinasi? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Baik, Dewi, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung dijawab ya. Jadi tadi pertanyaannya dalam tablet hisap, dalam jurnal ini kan dibikin tablet hisap. Kenapa dibuat dalam sediaan tablet hisap? Terus kalau di formulanya ada manitol dan sukrosa, apakah ada alasan kombinasi? Nah,
Dibuat dengan sediaan tablet hisap karena untuk penggunaan oral itu yang paling praktis itu digunakan adalah tablet hisap. Nah, tablet ini juga merupakan satu bentuk sediaan farmasi yang memiliki banyak keuntungan, yaitu praktis, kemudian pembuatannya murah, stabil, mudah, serta proses pengemasannya itu lebih mudah, serta mencapai dosis akuratnya itu lebih tepat. Nah, kenapa tablet hisap nggak tablet biasa? Tablet hisap ini dilihat dari sisi keuntungannya itu lebih banyak, yaitu secara perlahan-lahan bisa melarut dalam mulut, kemudian terlarut dalam saliva, di mulut, kemudian rasanya manis dan penggunaannya yang mudah. Cenderung lebih disukai oleh masyarakat dibandingkan dengan tablet yang biasa. Nah, dalam formulanya tadi ada variasi manitol dan sukrosa. Nah, kenapa dikombinasi? Karena kedua bahan ini memiliki kelebihan dari segi rasa yang khas sehingga diharapkan dapat menutupi rasa yang kurang enak dari zat aktif ekstrak etanol daun cincau tadi. Nah, juga dengan kombinasi bahan tersebut diharapkan memberikan rasa dingin yang menyenangkan pada mulut ketika menggunakan tablet hisap. Manitol dan sukrosa ini memberikan sifat fisik yang baik jika dikombinasi. Bagaimana Wewi atas jawabannya? Apakah bisa diterima? Jawabannya sudah cukup jelas, Rezi. Terima kasih. Sama-sama Wewi. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, untuk artikel selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih Fonia. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu ada artikel produk nutrikosmetik dengan sumber zat aktif dari hewan. Di sini saya mendapatkan jurnal dengan judul Formulasi Nanoemulsi dengan bahan dasar minyak ikan. Abstraknya, minyak ikan merupakan sumber alami asam lemak tidak jenuh atau minyak polyunsaturated fatty dan omega 3 terutama eicosapentaenoid acid dan docosahexaenoid acid. Minyak ikan bermanfaat bagi kesehatan. Minyak ikan umumnya dibuat dalam bentuk sediaan emulsi, namun absorpsinya kurang bagus dan sering kali terjadi creaming selama masa penyimpanan, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan dosis. Perlu adanya modifikasi bentuk sediaan emulsi menjadi nanoemulsi karena dapat meningkatkan absorpsinya dan membantu melarutkan obat yang lipofilik dan meningkatkan bioavailabilitasnya. Next one. Untuk bahan aktif yang digunakan yaitu minyak ikan atau Oleum Necoris aceli. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam jurnal ini, bahannya itu terdiri dari minyak ikan, Quin 80, Span 60, Nipagin, Nipasol, Sorbitol, BHT, essence strawberry, dan Aquades. Kalau untuk alat yang digunakan yaitu magnetic stirrer, timbangan analitik, spektrofotometer UV vis, viskometer Oswald, pipet tetes, beker gelas, gelas ukur, LS particle size, pH meter, lumpang dan alu, hot plate, stopwatch, botol kaca bening, sudip, vial, dan alat-alat laboratorium yang umum digunakan. Nah, pada formulasi ini dibuat dalam bentuk sediaan nanoemulsi. Nanoemulsi adalah sistem pengantaran obat berbasis lipid yang secara termodinamik stabil, terdiri dari minyak, surfaktan, kosurfaktan, dan air yang memiliki ukuran tetesan di nanometer. Keuntungan nanoemulsi meningkatkan penyerapan, membantu melarutkan obat lipofilik, meningkatkan bioavailabilitas, dan mereka tidak menunjukkan masalah creaming yang melekat, flokulasi, koalescens, dan sedimentasi. Nanoemulsi memiliki luas permukaan yang lebih besar dan energi bebas yang menjadikannya sistem transportasi efektif, jumlah kebutuhan energi lebih sedikit, dan termodinamika yang stabil. Next one. Untuk formula, pertama itu akan dilakukan optimasi surfaktan dan kosurfaktan dengan minyak ikan sebanyak 1 gram, seperti yang terlampir pada perbandingan A sampai R, dan pada tabel 2 itu ada formula rancangan, di mana bahannya itu ada minyak ikan yang sebagai zat aktif dengan konsentrasi 1%, Quin 80 sebagai surfaktan, PEG 400 sebagai kosurfaktan, dan propylenglikol sebagai kosurfaktan, di mana Quin 80, PEG, dan propylenglikol ini sesuai dengan perbandingan pada tabel 1. Untuk sorbitol itu sebagai pemanis digunakan 20%, metilparaben sebagai pengawet dengan konsentrasi 0,01%, propilparaben sebagai pengawet dengan konsentrasi 0,1%,
BHT sebagai antioksidan dengan konsentrasi 0,02 dan Aquades sebagai fase airnya diatkan sampai 100. Untuk cara kerjanya, surfaktan dan konsurfaktan pada tabel 1 yang merupakan optimasi tadi dicampurkan terlebih dahulu dengan menggunakan magnetic stirrer pada suhu 70 derajat Celcius dengan kecepatan 600 rpm. Kemudian diamati secara visual yang stabil, ditambahkan dengan minyak ikan. Lalu didiamkan selama 24 jam pada suhu ruang dan dilihat secara visual mana yang stabil, jernih, dan tidak terjadi pemisahan fase selama proses penyimpanan. Dipisahkan sebagai calon formula. Selanjutnya, calon formula yang terpilih dimasukkan ke dalam vortex 100 mikroliter dan ditambahkan air destilasi sebanyak 5 mikroliter. Semua fase minyak pada tabel 2 dicampurkan lebih dahulu. Minyak, PEG 400, propilen glikol, propil paraben, dan propil paraben di fase minyak dilarutkan metil paraben dan sorbitol. Lalu ditambahkan Aquades yang telah dipanaskan. Lalu ditambahkan Twin 80 ke dalam larutan tersebut. Terakhir ditambahkan BHT yang sudah dilarutkan terlebih dahulu dengan sedikit fase air dan kemudian diaduk dengan magnetic stirrer pada kecepatan 600 rpm. Kemudian ditambahkan fase minyak sedikit demi sedikit ke dalam fase air dan dicampurkan kedua fase tersebut dengan menggunakan magnetic stirrer selama 1 jam hingga terbentuk larutan yang jernih dan transparan. Next one. Untuk hasil yang pembahasannya, penelitian ini menggunakan sampel minyak ikan yang dibuat dengan menggunakan magnetic stirrer dengan teknik pencampuran spontan, di mana teknik pencampuran spontan ini membantu untuk memperkecil ukuran partikel dengan perbandingan surfaktan dan konsurfaktan yang tepat didapat dari jurnal. Melalui proses optimasi terlebih dahulu sehingga didapatkan 6 formula dengan masing-masing konsentrasi surfaktan dan konsurfaktan F1 sampai F3 dengan surfaktan dan konsurfaktan yang digunakan yaitu Twin 80 dan PEG 400 dengan perbandingan 7:1, 8:1, dan 9:1. Dan formula 4 sampai formula 6 dengan surfaktan dan konsurfaktan yang digunakan yaitu Twin 80 dan propilen glikol dengan perbandingan 6:1, 8:1, dan 9:1. Next one. Untuk hasil yang pembahasan organoleptisnya, penelitian ini menggunakan sampel minyak yang dibuat dengan menggunakan magnetic stirrer dengan teknik pencampuran spontan, di mana teknik pencampuran spontan ini membantu untuk memperkecil ukuran partikel dengan perbandingan surfaktan dan konsurfaktan yang tepat didapat dari jurnal. Melalui proses optimasi terlebih dahulu sehingga didapat 6 formula dengan masing-masing konsentrasi surfaktan dan konsurfaktan F1 sampai F3 dengan Twin 80 dan PEG 400 yaitu 7:1, 8:1, 9:1. Dan F4 sampai F6 yaitu Twin 80 dan propilen glikol dengan perbandingan 6:1, 8:1, dan 9:1. Berdasarkan hasil transmitan yang diperoleh menunjukkan hasil yang paling besar pada formula 6 sebesar 98,32%, diikuti oleh formula 5 sebesar 98,24%, di mana kedua formula ini mempunyai komposisi minyak yang sama yaitu sebanyak 1%, namun diperoleh hasil transmitan yang berbeda. Next one. Untuk hasil dari pengujian pH, pada evaluasi pengujian pH, nilai pH sediaan tetap stabil selama proses penyimpanan 21 hari di rentang 5,9 sampai 6,3 yang menunjukkan sediaan minyak ikan nanoemulsi merupakan sediaan asam lemak karena masih berada pada rentang 4 sampai 7. Dengan nilai pH keasaman yang didapat masih aman untuk jenis sediaan oral karena pH-nya mendekati pH netral. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perubahan pH itu disebabkan oleh suhu penyimpanan, campuran CO dengan air. Dan untuk hasil pada pengamatan viskositas, pada evaluasi viskositas menggunakan alat viskometer Oswald, di mana hasil pengukuran didapat rentang 0,9025 sampai 1,1247 centipoise, di mana cairan pembandingnya air yang mempunyai viskositas 1 centipoise. Berdasarkan hasil centipoise yang didapat tidak terlalu turun dan tidak terlalu ke atas dibandingkan centipoise air. Berarti kekentalan cairan sediaan hampir lebih kurang seperti kekentalan air. Semakin tinggi nilai viskositas, maka semakin kental sediaan tersebut. Begitu juga sebaliknya. Semakin rendah nilai viskositas, maka semakin cair sediaan tersebut. Untuk hasil dari pengukuran partikel, itu berdasarkan pengukuran ukuran partikel didapatkan formula 1 dengan ukuran 0,111 mikrometer, F2 dengan 0,104 mikrometer,
F3 dengan ukuran 1,338 mikrometer, dan F4 1,226 mikrometer, dan F5 0,088 mikrometer, dan F6 0,839 mikrometer. Di mana ukuran yang paling kecil terdapat pada formula 5 dengan ukuran partikel 0,088 mikrometer atau 88 nanometer. Sehingga yang sudah mencapai ukuran nanometer yang diinginkan yaitu kurang dari 100 nanometer. Berdasarkan hasil yang didapat, pada pengujian ukuran partikel, didapatkan ukuran partikel yang paling kecil pada perbandingan twin 80 banding PEG 400 dan twin 80 dengan propylenglikol yang konsentrasi twin 80 sebanyak 8% yang mendapat ukuran partikel paling kecil, sedangkan untuk twin 80 yang 9% menyebabkan ukuran partikel lebih besar lagi. Hal ini disebabkan batas kemampuan surfaktan twin 80 sudah mencapai batas konsentrasi kritis dari surfaktan atau disebut dengan critical missile concentration atau CMC. Untuk kesimpulannya, pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa minyak ikan dapat dibuatkan ke dalam sediaan nanoemulsi dengan ukuran partikel sebesar 88 nanometer yang dihasilkan dengan perbandingan menggunakan surfaktan dan kosurfaktan twin 80 dan propylenglikol dengan perbandingan 8:1. Sekian presentasi saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kepada kelompok penanya, apakah ada yang ditanyakan pada zat aktif? Izin bertanya lagi kelompok penyaji. Baik, Dewi. Baiklah, di sini saya ingin bertanya, apa saja yang menjadi pertimbangan untuk menentukan perbandingan dari surfaktan dan kosurfaktan yang tepat untuk sampel dari minyak ikan ini? Baiklah, saya akan menjawabnya, akan langsung menjawab pertanyaan dari Wewi. Penggunaan surfaktan tunggal seperti twin 80 itu akan membuat viskositas meningkat. Penggunaan twin 80 sebagai surfaktan yang mampu membentuk sistem nanoemulsi minyak dalam air secara spontan. Hasil tersebut didukung pula oleh penggunaan kosurfaktan yaitu propylenglikol yang dapat membantu kelarutan dari twin 80 maupun kelarutan dari minyak ikan. Kosurfaktan yang digunakan adalah propylenglikol karena dapat membantu solubilisasi surfaktan hidrofilik maupun obat dalam basis minyak. Kosurfaktan dengan struktur rantai pendek ini akan menembus permukaan dari monomer surfaktan secara efektif. Dan pada kosurfaktan PEG 400 itu merupakan mid chain hidrokarbon yang dapat ditempatkan di antara celah dari sistem nanoemulsi melalui pembentukan rantai hidrogen. Proses ini akan memaksimalkan proses emulsifikasi untuk dikembangkan sediaan nanoemulsi. Sedangkan ketika ditambahkan kosurfaktan terjadi interaksi antara twin 80 dan PEG 400 sehingga membuat viskositas sediaan menjadi menurun. Akan tetapi penambahan konsentrasi PEG 400 pada sediaan nanoemulsi dapat sedikit meningkatkan viskositas dari sediaan tersebut. Interaksi antara twin 80 dan PEG 400 yang dapat menurunkan viskositas dari sediaan sesuai dengan pernyataan dari penelitian yang dilakukan oleh Farmasari pada tahun 2018 yaitu twin 80 memiliki pengaruh peningkatan viskositas, sedangkan interaksi antara twin 80 dan PEG dapat menurunkan viskositas dari sediaan nanoemulsi. Nah, untuk dasar dari pemilihan perbandingannya itu hanya untuk mencari mana perbandingan kosurfaktan dan surfaktan yang paling baik. Jadi kan dari situ udah bisa kita lihat bahwa ada banyak sekali perbandingan yang digunakan. Nah, untuk dasarnya itu hanya mencoba-coba. Jadi kan itu optimasi. Jadi mencari perbandingan yang terbaik. Bagaimana, Wewi? Baik, Cici. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Wewi. Baiklah, untuk artikel selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu produk nutrikosmetik dengan sumber zat aktif dari mikroorganisme. Nah, formula yang digunakan dari mikroorganisme ini yaitu yang pertama minyak ikan, maaf sebelumnya, judul untuk artikel dari zat aktif mikroorganisme ini yaitu pengaruh fermentasi sari kedelai dengan Lactobacillus sp terhadap kadar dan profil KLT, genistein, serta formulasinya dalam granul efervescent.
Nah, latar belakang dari artikel ini yaitu kedelai yang dikenal oleh masyarakat Asia itu sebagai bahan makanan, minuman, dan obat. Kedelai kaya akan protein dan lemak, tetapi relatif rendah karbohidrat. Kandungan isoflavon dalam kedelai lebih besar dibanding dengan pangan lainnya. Dampak konsumsi isoflavon pada kesehatan manusia telah banyak diteliti, khususnya efek biologis terkait aktivitas mirip estrogen dan sebagai antioksidan. Kemudian isoflavon dalam kedelai dan hasil olahan kedelai tanpa fermentasi berbentuk glikosida. Bentuk glikosida tidak dapat diabsorpsi oleh tubuh dan harus dihidrolisis sebelum dimetabolisme. Nah, hidrolisis oleh bakteri penghasil beta-glukosidase terjadi di sepanjang saluran cerna. Mikroorganisme probiotik semisal Lactobacillus dan Bifidobacterium memiliki enzim beta-glukosidase endogen yang berperan penting dalam mengubah profil isoflavon selama fermentasi. Nah, untuk bentuk bahan aktif dari jurnal ini yaitu digunakan serbuk sari kedelai terfermentasi dengan Lactobacillus sp. Kemudian pengusuran bentuk sedianya yaitu dalam bentuk tablet efervescent. Nah, formula yang digunakan yaitu serbuk sari kedelai yang terfermentasi bakteri Lactobacillus, kemudian natrium bikarbonat, asam sitrat, asam tatrat, poliphenylpyrrolidon, aspartam, laktosa, minyak jeruk, dan tartazin. Di mana proses pembuatan tablet efervescent ini yaitu granul efervescent dibuat dengan granulasi basah. Adapun tahap-tahapnya yaitu di mana serbuk sari kedelai itu digerus hingga halus dan ditambahkan asam sitrat, asam tatrat, aspartam, laktosa, tartrazin, dan natrium bikarbonat dan digerus hingga homogen. PVP ditambahkan ke dalam campuran A dan digerus dan ditetesi dengan etanol 96% secukupnya dan diaduk hingga membentuk massa yang dapat dikepal. Campuran diayak dengan ayakan mes 14, kemudian dikeringkan dalam lemari pengering pada suhu 40 sampai 50 derajat Celcius selama 18 jam. Granul yang sudah kering diayak kembali dengan ayakan mes 16, dan minyak jeruk ditambahkan ke dalam granul dan dihomogenkan. Kemudian hasil serta pembahasan yang pertama yaitu hasil didapatkan analisis dari desintometri, di mana dilihat pada tabel 2 dan tabel 3. Pada tabel 2 yaitu jumlah genistein dalam sari kedelai. Didapatkan ratanya sebelum difermentasikan yaitu 293,41 dan setelah difermentasi yaitu didapatkan 719,79, di mana proses peningkatan jumlah genistein itu didapatkan 145,32%. Kemudian untuk jumlah genistein dalam formula granul efervescent sari kedelai itu diratakan pada formula A didapatkan 772,93, pada formula B didapatkan 705,5, pada formula C didapatkan 787,98, dan pada formula D didapatkan 741,21. Nah, di mana fase diam yang digunakan adalah lempeng kromatografi lapis tipis dengan silika gel GF254 dan sebagai fase gerak itu digunakan toluen, etil asetat, aseton, asam asetat dengan banding 20:4:2:1. Ekstrak sari kedelai yang diperoleh dilarutkan dalam 100 mikroliter metanol. Larutan sebanyak 1 mikroliter itu ditotolkan pada lempeng KLT. Nah, noda yang terbentuk diamati pada lampu UV 254 nanometer dan selanjutnya di-scanning dengan TLC scanner pada panjang gelombang maksimum 262 nanometer dengan pembanding yang digunakan adalah genistein sebesar 1 mg per mili. Kemudian pada evaluasi granul efervescent didapatkan pada tabel 4 dan tabel 5. Di mana evaluasi granul efervescent sari kedelai ini meliputi perhitungan kandungan lembab, susut pengeringan, sudut istirahat, kecepatan alir, porositas, kompasibilitas, pengukuran pH, dan waktu pelepasan gas karbon dioksida. Didapatkan
kandungan lembab dari masing-masing formula, yaitu yang formula A 4,79, pada formula B 4,17, pada formula C 4,09, dan D 3,57. Dan didapatkan kecepatan alir pada granul effervescent itu yaitu sebesar pada masing-masing formula yaitu 4,61, dan pada formula B didapatkan 4,92, dan pada formula C didapatkan 5,09, dan pada formula D didapatkan 5,17. Penentuan kadar air granul ini dilakukan dengan menghitung nilai susut pengeringan dan kandungan lembab. Hasil penentuan kandungan lembab dari keseluruhan formula tidak memenuhi persyaratan karena kandungan lembab granul effervescent ini lebih dari 0,7%. Granul yang baik ini memiliki distribusi ukuran partikel yang sempit dan jumlah serbuk tidak lebih dari 10%. Hasil perhitungan distribusi ukuran partikel granul menunjukkan formula A, B, dan C memiliki aliran yang baik karena distribusi ukuran partikel yang sempit dan jumlah serbuk yang tidak lebih dari 10%. Kemudian, pada tabel 6 yaitu didapatkan kompresibilitas dan porositas granul effervescent, di mana peningkatan nilai porositas akan meningkatkan laju disolusi dan menurunkan waktu desintegrasi. Nilai porositas dari formula A, B, C, dan D masing-masing adalah 71,19, 71,89, 68,36, dan 65,48. Nah, nilai porositas tersebut berbanding lurus dengan waktu pelepasan CO2 granul effervescent. Semakin besar porositas granul, nah semakin cepat waktu pelepasan CO2. Kemudian evaluasi pH dan waktu pelepasan CO2. Pada waktu pelepasan CO2 dari formula A, B, C, dan D adalah 30, 29, 44, dan 57 detik. Waktu pelepasan gas CO2 keempat formula memenuhi persyaratan yaitu kurang dari 2 menit dalam 100 ml air. Kemudian untuk evaluasi ukuran partikel granul effervescent sari kedelai itu dilakukan dengan cara 100 gram granul diletakkan pada ayakan standar yang sesuai dalam alat penggojok mekanik. Granul dikocok selama 20 menit dan granul yang tertinggal pada ayakan dikumpulkan dan ditimbang. Nah, untuk kesimpulan dari artikel ini yaitu bahwa peningkatan kadar genistein dalam sari kedelai setelah difermentasikan dengan Lactobacillus sp itu sebesar 145,32%. Dan dari 4 jenis formula, dari formula granul effervescent sari kedelai memenuhi persyaratan farmaseutika sesuai pustaka adalah didapatkan pada formula A. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam artikel mikroorganisme. Untuk grup yang bertanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, moderator. Baik, Kevi. Perkenalkan, saya Kevi Snanamira dari kelompok Personal Care. Izin bertanya, di slide bentuk bahan aktif tadi disebutkan menggunakan serbuk sari kedelai terfermentasi Lactobacillus sp. Maksudnya apa ya, dan bagaimana cara fermentasinya? Terima kasih. Baik. Maksud dari terfermentasi Lactobacillus sp ini yaitu di mana fermentasi dari serbuk kedelai ini diinokulasi atau dipindahkan dengan bakteri Lactobacillus sp. Itu dengan yang awalnya bakteri Lactobacillus sp itu diisolasi terlebih dahulu dari cairan ASI dengan menggunakan medium MRSA yang ditambahkan dengan CaCO3 1% dan diinkubasi selama 72 jam. Nah, kemudian untuk fermentasinya itu dilakukan dengan cara serbuk sari kedelai tersebut dilarutkan dalam air panas, kemudian ditambahkan dengan glukosa 2% dan dicek pH-nya dan disterilkan. Kemudian bakteri Lactobacillus tadi diinokulasi ke dalam larutan sari kedelai dan campuran tersebut difermentasikan selama 24 jam. Bagaimana, Kevi? Terima kasih pertanyaannya. Jawabannya. Baik.
Saya rasa hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Lebih dan kurang kami mohon maaf jika terdapat yang salah kata. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,